Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati kembali hadir menjumpai Anda di program Sehat Selalu yang tentunya akan menghadirkan berbagai informasi seputar kesehatan dengan berbagai topik yang menarik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu penyakit yang namanya leptospirosis. Mungkin untuk masyarakat yang ada di rumah, pemirsa yang di rumah masih awam, penyakit ini seperti apa sih sebenarnya, ya kan? Nah, pemirsa, selain potensi merebaknya beberapa penyakit seperti demam berdarah, gatal-gatal, flu, dan lain sebagainya, selama musim penghujan, ternyata masyarakat itu juga harus mewaspadai ancaman penyakit leptospirosis. Apa sebenarnya penyakit ini? Penyakit leptospirosis ini nanti kita akan kenalkan, kita akan pelajari juga gejalanya, dan mungkin juga cara pengobatannya. Cara penularannya kita akan memahami dengan dialog Sehat Selalu pada kesempatan pagi hari ini. Bersama narasumber kita dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, yang kali ini diwakili oleh Dr. Muhammad Fitriansyah, selaku dokter umum di Puskesmas Tawangrejo. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, dokter. Pagi, Mbak. Ini saya manggilnya karena dokternya masih muda ya. Iya. Dokter muda, Dokter Rian. Dokter Iya, Rian. panggilnya Dokter Rian. Bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Senang saya kalau ketemu dokter yang hadir di Sehat Selalu dalam kondisi sehat itu menyenangkan. Karena harus menjaga kesehatan masyarakat seluruh Indonesia ya, dokter ya. Tentunya seperti itu, Mbak. Betul sekali, apalagi masyarakat Kota Madiun juga. Nah, terkait dengan leptospirosis ini, kalau saya ada salah-salah penyebutan, maaf ya dokter ya. Karena ini mungkin bahasa Latinnya. Iya, sebenarnya bukan bahasa Latin sih, Mbak. Memang itu adanya, tapi penyakit itu memang jarang sih adanya di Kota Madiun. Ya, terdapat di masyarakat lah ya. Tapi itu sebagai penyakit yang harus diantisipasi juga. Oke, nah ini mungkin pertanyaan pertama. Penyakit ini tuh sebenarnya penyakit yang seperti apa sih? Karena mungkin masih awam nih masyarakat tahunya. Yaitu leptospirosis itu sebenarnya penyakitnya memang sih jarang kita jumpain ya, apalagi di daerah-daerah itu jarang banget ya kita ketemuin. Tapi itu sebagai salah satu penyakit juga yang harus diantisipasi di saat musim-musim penghujan seperti ini ya. Yang kita ketahui pada saat ini di Kota Madiun ya, beberapa hari ini ya sering hujan, diguyur hujan terus ya. Betul. Takutnya nanti ada beberapa masyarakat yang terkena penyakit leptospirosis ini. Sebenarnya itu salah satu agennya itu tikus. Terus nanti itu ada bakterinya namanya leptospiral. Itu sih. Iya. Itu bakterinya? Bakterinya leptospiral. Tikus itu tadi berperan sebagai? Agennya, penyampai. Penular berarti? Penular, iya. Oke, bahaya nih. Tikus kalau setahu saya kan ada toksoplasma kayak gitu. Iya, benar. Toksoplasma dari kucing contohnya ya. Kalau demam berdarah itu dengue, dari nyamuk ya, seperti itu. Kalau pada leptospirosis itu biasanya pada tikus. Pada Selain tikus, hewan apa lagi mungkin yang bisa menularkan penyakit itu? Ada beberapa lagi itu kayak kuda, kucing juga bisa, terus kayak anjing juga bisa. Tapi yang paling sering itu biasanya tikus sih, paling sering. Karena mungkin tikus jorok. Iya, lebih spesifiknya seperti itu sih. Oke. Penularannya seperti itu, tapi untuk penyakitnya seperti itu namanya. Itu tapi asalnya dari mana sebenarnya? Dari bakteri leptospiral itu. Kalau misalnya terdapatnya leptospiral itu dapatnya dari mana itu ya nggak tahu. Sama kayak contohnya seperti demam dengue ya, demam berdarah itu kan dengue virus ya, ditularkan lewat apa? Lewat nyamuk. Kan asal mula virus dengue itu kan juga nggak diketahui sampai detik ini gitu. Oke. Iya benar-benar sekali. Kalau untuk proses penularan penyakit ini sendiri itu seperti apa? Oke, kita tahu bahwa tikus merupakan pembawa penularnya gitu. Tapi proses penularannya itu seperti apa? Jadi gini, Mbak. Jadi proses penularannya itu dia tikusnya dulu terinfeksi dulu. Terinfeksi sama bakteri leptospiral ini. Kemudian dia terinfeksi, kemudian dia mengeluarkan kencing atau air seni atau urin. Nanti dia mengkontaminasi genangan-genangan air. Setelah itu baru kita nanti terkena genangan air itu yang membuat penularannya. Salah satunya penularannya seperti itu. Bisa kita terkena langsung kena urin tikus tadi. Bisa juga kita nanti tikusnya ke makanan atau ke minuman, kan bisa biasanya tuh bisa naik ke meja atau apa gitu ya. Nanti dia bisa naik ke situ terkena minuman, nanti kita minum bekas urinnya itu kita minum ya, bisa dari situ juga. Untuk proses penularan kepada manusia? Iya, kepada manusia. Tapi kalau untuk penularan manusia ke manusia apakah bisa?
Bisa, kalau misalnya dia sudah terkena gejala itu, kemungkinan besar dia bakalan bisa menyebarkan bakteri itu. Tapi dengan cara kontak langsung. Dengan satunya harus ada luka yang terbuka. Kalau luka terbuka bisa ganti luka yang tergores, terjatuh, bisa luka terbuka robek. Itu juga bisa. Luka kecil pun juga bisa? Juga bisa. Itu kalau untuk sebentar, saya jadi kembali lagi ke penularannya itu tadi. Kalau untuk tikusnya sendiri bisa dari urinnya dia yang ke makanan kita, atau ke air genangan yang kita lewati, begitu ya. Atau ke tanah juga bisa. Ya, banyak sekali ternyata. Makanya agak harus aware ketika musim penghujan seperti sekarang. Iya, benar. Begitu ya. Kalau untuk bakterinya itu sendiri kok bisa kena tikus? Itu tadi loh yang saya masih penasaran betul. Kalau misalnya dari kalau nyamuk juga sama seperti itu, asalnya dari mana kan kita juga nggak tahu. Tapi kalau dari si tikus ini apakah karena faktor musim penghujan itu tadi atau bagaimana ya dokter? Biasanya kalau tikus itu kan identik dengan jorok ya, kotor ya. Iya, betul. Jadi kemungkinan besar sih dari kotornya itu dia terinfeksi. Tikusnya terinfeksi dari kotoran-kotoran yang dia tersendiri, itu dapat yang dari luar, dia terinfeksi, makanya dia menyebarin gitu. Oke. Tapi dari masa dia terkena virus itu tadi, bakteri itu tadi, untuk bisa menularkan kepada manusia itu biasanya butuh waktu berapa lama? Dari dia kena itu tadi, kalau mungkin kita bilangnya masa inkubasi mungkin Iya, masa inkubasi. Itu berapa lama durasinya dokter? Kalau dianya terinfeksi, kita nggak tahu ya kapan terinfeksi, kapan ininya ya, inkubasi sama dia ya. Tapi pastinya kalau kita itu mulai timbul gejala setelah terkontaminasi sama tikus tersebut, itu 4 sampai 4 minggu, 2 mingguan. 2 mingguan. Iya, 4 hari itu kadang udah mulai sampai 2 mingguan. Udah itu, mulai muncul iya, gejalanya. mulai muncul gejala. Oke, ini nanti yang akan kita bahas untuk gejala-gejalanya lebih detail seperti apa. Tapi kalau untuk yang rentan tertular penyakit ini, apakah masyarakat di daerah yang rawan banjir kah? Atau yang seperti apa kira-kira? Ya, jadi gini Mbak, orang-orang yang terkena itu ya pastinya orang-orang di persawahan ya, pertanian ya. Contohnya, kenapa? Karena di sawah itu kan tanahnya lembab, basah terus ya pastinya. Terus tikus juga pasti ada, apalagi pada persawahan yang saya ketahuin di pinggir-pinggir kota kan banyak tuh, masih banyak yang sawah-sawah ya, masih mungkin nanti tikusnya ke situ mungkin berenang atau apa untuk makan padinya gitu. Kita nggak tahu tikus itu terinfeksi atau tidaknya ya, tiba-tiba dia terbuang urin, terus nanti petaninya pas lagi manen atau memupuk atau meracun rumput-rumput, nanti bisa bakalan bisa membuat infeksi. Jadi lebih rentan sih pada orang-orang yang bertani sih, lebih rentannya itu, sama orang-orang yang ditinggal permukiman kumuh. Kenapa? Karena pada pemukiman kumuh kan lebih kotor ya, kurang steril ya, kurang bersih. Itu sih kebersihannya kurang terjaga. Tapi kalau ini sebaiknya sih ya jaga kebersihan sih. Itu paling utama mungkin iya. Tapi memang yang paling rentan adalah orang-orang yang bekerja di sawah. Iya, di sawah. Tapi mungkin ini juga orang-orang masih awam juga dari penyakit itu gitu loh. Masa iyalah paling cuman kenapa gitu. Biasanya mungkin taunya seperti itu, tapi untuk gejalanya nanti akan kita bahas di segmen berikutnya, dokter ya. Iya. Jadi nanti untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana. Akan saya informasikan bersama Dr. Rian untuk gejalanya dari penyakit leptospirosis ini sendiri. Jadi tetaplah bersama kami di program Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan program Sehat Selalu, masih bersama Dr. Rian dari Puskesmas Tawangrejo. Betul ya dokter ya? Betul. Saya takut salah nyebut, karena nggak baca contekan pemirsa. Mengandalkan ingatan saja. Baik, tadi kita sudah membahas sedikit apa itu penyakit leptospirosis. Ini nyebutnya agak susah. Leptospirosis dari bakteri leptospiral. Nah, tadi sudah dibahas bagaimana siapa saja yang rentan terkena penyakit ini. Seperti itu ya dokter ya. Tapi untuk gejalanya nih dokter, pastikan meskipun ada yang rentan terkena, tapi pastinya masyarakat juga perlu tahu gejala yang dialami pertama kali kalau misalkan kita terkontaminasi leptospiral atau leptospirosis ini tuh seperti apa? Apakah ada tingkatannya, gejala ringan, sedang, berat, mungkin begitu? Jadi seperti ini Mbak, jadi kalau orang-orang yang udah terkena sama leptospiral itu, gejala yang paling khas itu pertama kalinya nyeri pada betis.
Oke, Itu paling pertama ya yang kita ketahui, yang saya pelajarin menurut teorinya seperti itu, nyeri pada betis gitu, nyeri pada otot betis. Selain itu juga demam. Kalau demam kan biasa ya, pada orang kecapean juga bisa demam gitu, terus muntah gitu juga bisa, pada demam yang lain juga bisa ada muntah, juga bisa ada pusing ya, terus bisa ada malas makan, lemas, itu kan biasa. Tapi pada leptospiral, pada leptospirosis yang paling khas itu nyeri pada betis. Pada otot betis itu nyerinya banget, nyeri kebangetan ya. Ditambah lagi satunya matanya merah. Atau dengan kata lain konjungtivitis. Konjungtivitis itu matanya merah, yang putih ini merah. Seperti itu sih gejala khasnya. Kalau untuk tingkatan sih sampai detik ini belum diketahui, belum ada tingkatan untuk gejala ringan, gejala berat, gejala ini belum ada. Beda sama kayak demam berdarah itu beda. Kalau pada demam berdarah kan jelas ada perbedaan antara derajat 1, derajat 2, derajat 3 itu berbeda. Tapi pada leptospiral itu belum ada derajat sih. Selagi dia mengalami gejala itu harus diobatin, berarti dia terkena leptospiral. Tapi ada tingkat lanjutan dari leptospiral, namanya well disease. Well disease. Itu well disease itu seperti komplikasi ya, seperti komplikasi dari leptospirosis. Komplikasinya seperti nanti dia bisa lebih merusak ke organ sih. Waduh, ini gitu. yang agak berbahaya jadinya. Meskipun gejalanya bisa dikatakan memang umum sekali. Iya, umum sekali. Khasnya hanyalah nyeri pada betis. Oh, tapi biasanya orang mikirnya, "Alah, capek." Iya, gitu. pegal-pegal biasa, iya. Itu biasanya berapa hari, dokter, untuk ngerasain aduh nyeri betis dan mata merah terutama? Apakah seperti tadi yang disampaikan 2-4 minggu itu tadi atau bagaimana? Iya, jadi itu bisa dari 4 hari setelah kita terkontaminasi dari kotoran tikus atau kotoran hewan yang terinfeksi itu, nanti mulai timbul gejala demam nanti. Secara bertahap nantinya, pastinya secara bertahap. Jadi kalau misalkan sudah ada muncul keanehan mungkin seperti yang tadi dokter Yan sebutkan, yaitu betis yang mulai nyeri dan juga mungkin mata yang mulai merah, sepertinya harus langsung segera dibawa ke puskesmas terdekat. Seperti itu. Iya, benar. Oke, baik. Tapi tadi kembali lagi ke well disease yang bisa jadi terkena ke organ tubuh. Organ tubuh mana saja ini yang bisa terkena dari leptospirosis ini sendiri? Ya, jadi seperti ini Mbak. Leptospirosis itu kan bakterinya leptospiral. Awalnya dia masuk dari kotoran hewan yang terkontaminasi ke kita, lewat masuk dari kulit, nanti dia ngendap dulu di ginjal. Gitu. Dari ginjal, barulah dia nyebar ke seluruh tubuh, makanya timbullah gejala seperti itu. Jadi organ yang paling terkena paling cepat itu komplikasinya dari ginjal. Iya, dari ginjal nanti baru ke hati. Maka timbullah nanti gejala-gejala kerusakan pada ginjal, kemudian kepada hati. Salah satu kerusakan pada ginjal itu kan ditandainya apa? Itu tidak buang air kecil itu tidak ada lagi. Kemudian timbul kuning, jaundice, namanya jaundice, itu kuning pada muka, kemudian ada ekterik gitu, nanti bakalan keluar seperti itu. Kalau udah timbul gejala seperti itu, berarti dia sudah lebih mengarah ke well disease. Well disease, ada komplikasi. Komplikasi dari dia. Tapi selain ginjal dan hati, organ lain mana lagi yang sekiranya rentan terkena ini? Ya, jadi paling rentan lagi juga paru-paru juga bisa, kemudian jantung juga bisa, terus gangguan pembekuan darah. Iya, jadi nanti dia bisa mengganggu pembekuan darah pada tubuh kita juga. Agak menakutkan ya. Iya. Kalau mungkin dipelajari dengan detail, berarti ya dokter yang agak sedikit menakutkan. Lebih menakutkan sih sebenarnya kalau kita pelajari yang lebih komplikasinya lagi seperti itu. Oke, makanya kalau seperti tadi yang dokter katakan, kalau sudah muncul gejala yang udah agak lain nih daripada gejala biasanya, sepertinya harus segera diobati. Iya. Seperti itu ya dokter ya. Benar. Tapi kalau untuk karena gejalanya itu tadi kan mirip nih dengan beberapa penyakit lain begitu ya. Kira-kira kapan sih sebaiknya harus ke dokter untuk periksa gitu? Jadi kalau misalnya seseorang itu udah merasakan hal-hal yang seperti itu, langsung aja segera Mbak. Kenapa? Nanti di puskesmas atau di layanan kesehatan yang lain itu akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan itu kan ada berbagai juga ya. Contohnya ada pemeriksaan MAT. Untuk MAT itu pemeriksaan pembekuan darah, kemudian kita lakukan mikroskopis lapangan gelap itu untuk memeriksa seberapa bakteri leptospiralnya ada di dalam darah gitu. Itu untuk mendeteksi atau proses pemeriksaan dari si leptospirosis itu sendiri. Itu sendiri. Leptospirosis.
belibet saya ngomongnya leptospirosis. Tapi maaf, kembali lagi, antara durasi kita udah merasa tidak enak badan nih, mungkin dari hari pertama kita terkontaminasi nih. Berarti mungkin hari kelima atau 1 minggu kemudian kita langsung bawa ke dokter gitu, atau lebih cepat lebih baik sih sebenarnya dokter? Sebaiknya sih lebih cepat sih Mbak, lebih cepat datang, apa yang dirasakan ya kita obatin. Kalau misalnya nanti tidak ada perubahan kan kita anjurin untuk balik lagi ke pelayanan kesehatan kembali. Nanti kalau misalnya nanti kita sebagai saya atau rekan-rekan teman sejawat kan bakal introspeksi ya, kok ini belum ada perubahan, kok malah makin ini gitu. Nah seperti apa, kok makin bertambah, makin ada jaundice atau makin apa, makin parah. Makanya itu nanti bakalan kita lakukan rujuk ke rumah sakit, kan seperti itu. Kembali lagi ke pertanyaan yang saya baru keingat dokter. Proses penularannya tadi kan kalau dari kalau dari tikus itu kan dari air kencingnya. Kalau untuk tadi hewan yang lain seperti kuda, kucing, anjing, sapi, hewan ternak lainnya itu apakah juga dari air kencingnya atau bagaimana? Sampai sekarang sih masih dari air kencing ya. Tidak ada, paling juga air liur atau darah itu sih. Air liur atau darah. Sejenis cairan lah yang dari hewan yang sudah terinfeksi dari situ sih. Yang kita kontak langsung. Iya, kontak langsung gitu, atau dia mengkontaminasi tanah atau air di sekitar, itu juga bakalan bisa menginfeksi kita. Yang mana tanahnya itu mungkin kita sentuh, atau pijak gitu. Kita pijak gitu secara tidak langsung kena kulit. Kulit, iya. Apalagi kulit yang terkena luka. Iya. Itu mudah sekali. Mudah sekali. Yang paling mudah ya itu kulit yang sudah terbuka. Seperti luka itu bakalan lebih mudah. Tapi kalau misalnya kita sehat-sehat aja nih dokter, berarti belum tentu dong kita kena itu tadi. Belum tentu terkontaminasi maksudnya. Ya, itu memang belum tentu, tapi bukan bakalan bisa terkena gitu. Betul. Lebih baik mencegah ya. Betul. Daripada kita nanti udah terkena baru diobatin, kan seperti itu. Ya pokoknya ada banyak faktor lah kalau untuk penularannya gitu ya. Nggak cuma dari sekedar luka aja yang terkena langsung, terkontak langsung gitu kan, belum tentu seperti itu. Wah, cukup menarik. Apalagi mungkin untuk pemirsa, berarti gini, bisa saya simpulkan bahwa bukan hanya para petani yang mungkin gampang terkontaminasi ini tadi. Bisa jadi peternak juga bisa, karena mungkin mereka ya namanya di kandang ya dokter ya, kan kotor. Belum lagi kalau sapi atau kambing kan juga buang air kecilnya kan sembarangan. Oke. Baik pemirsa, ini cukup menarik topik pembahasan kita kali ini. Nanti akan kita lanjutkan ya dokter ya di segmen berikutnya, mungkin bagaimana tentang proses pengobatan dan lain sebagainya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Sehat Selalu. Baik pemirsa Sakti TV, terima kasih Anda masih bersama kami, masih setia menyaksikan program Sehat Selalu, di mana pada kesempatan kali ini kita membahas tema yang cukup menarik, yaitu informasi kesehatan seputar leptospirosis. Saya dari segmen pertama sampai segmen ketiga sepertinya agak kesulitan lidahnya ngomong leptospirosis, dokter. Baik, iya mungkin belum terbiasa, karena saya bukan dokter pemirsa, saya hanya pembawa acara. Baik, dokter, berbicara seputar leptospirosis itu tadi, untuk pengobatannya nih, kalau tadi kan pemeriksaannya sudah dilakukan tuh, ada beberapa tes yang harus dilakukan begitu ya, dengan beberapa tahapan juga. Untuk pengobatannya sendiri bagaimana setelah pemeriksaan itu? Apakah ada obat khusus yang nanti diberikan kepada penderita si pasien ini atau bagaimana? Jadi seperti ini Mbak, kalau dia misalnya udah terinfeksi, ya kalau memang dia mau ngobatin sendiri itu alangkah buruk ya, janganlah gitu ya. Lebih baik dia ke paskes terdekat dulu, fasilitas kesehatan terlebih dahulu gitu. Untuk apa? Untuk biar dokter yang nanganin, untuk ngelihat dulu, menganalisa dulu penyakitnya seperti apa ya. Kalau memang nanti itu ya kita obatin dengan menggunakan antibiotik. Biasanya antibiotik yang sering digunakan itu golongan penisilin. Contohnya apa? Amoxicillin gitu. Salah satu paling familiar yang kita dengar itu amoxicillin ya. Amoxicillin itu paling sering terdengar, paling mudah didapat ya, tanpa resep pun sekarang saya rasa boleh dibeli sama masyarakat. Harganya pun juga terjangkau. Iya, harganya juga terjangkau. Paling itu antibiotik sih, penggunaan antibiotik sih, pengobatan pada leptospirosis itu. Sebenarnya untuk memang kalau untuk obatnya mungkin tidak ada pengobatan khusus berarti ya dokter ya? Tidak ada. Nggak ada terapi atau apa kayak gitu, nggak ada? Tidak ada. Hanya obat sederhana yaitu antibiotik. Tapi harus ada kadarnya. Ada kadarnya, ada takarannya. Itu yang harus diperhatikan. Ini makanya nggak boleh sembarangan gitu. Tapi justru malah jadi hal yang membingungkan sebenarnya dokter, karena gejala yang dialami itu tadi kan hampir sama dengan gejala penyakit lain gitu ya dokter ya. Makanya orang pasti akan lebih mudah kalau tukoknya obat iki ae wis
Kan aku demam minum paracetamol aja wes kan pasti gitu Iya, dokter. benar. Itu kalau untuk dari segi fasilitas kesehatan yaitu puskesmas sendiri dokter, bagaimana sih sekiranya mungkin menyampaikan ini kepada masyarakat untuk pengobatan itu sendiri? Jadi gini, Mbak, khususnya buat masyarakat Kota Madiun ya, saya menghimbau kalau memang merasakan gejala seperti itu, demam, kemudian pusing, kemudian ada mual, ada muntah, juga lemas gitu, kemudian ada nyeri betis pada saat yang bersamaan pada saat demam, kemudian saat muntah juga, pusing juga, kemudian ada mata merah, itu segera ke rumah sakit. Supaya apa? Kita memutus mata rantai. Untuk mata rantai penularannya, kita cari penyebabnya bahwa berarti ini kebersihan. Kemudian ke depannya kita akan melakukan screening. Kemudian screening setelah itu baru kita lakukan ke pembersihan pada selokan contohnya, kemudian pada lingkungan-lingkungan sekitar. Seperti itu. Untuk skala yang lebih besar, dan selokan dan lain sebagainya itu skala yang lebih besar. Tapi artinya bahwa pemirsa yang ada di rumah jika sudah muncul gejala-gejala seperti itu tadi tidak bisa melakukan pengobatan sendiri di rumah. Tidak boleh, iya. Tidak boleh, dilarang. Iya. Itu nanti karena takutnya mungkin malah muncul penyakit yang lain gitu ya dokter ya. Malah makin serius ya. Nah, makanya berarti tapi berbicara seputar well disease itu tadi, apakah ini bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kematian mungkin dokter? Ya tentu. Kalau misalnya dia sudah mencakupi jadi well disease, jadi dia bakalan bisa mengganggu pembekuan darah. Makanya jika terjadi gangguan pembekuan darah, maka itu bakal menyebabkan kematian. Menurut sumbernya sih, yang pernah saya baca, itu sekitar 20% menyebabkan kematian. Dari hasil well disease itu tadi? Iya, dari hasil komplikasinya. Well disease. 20% pemirsa. 20%. Itu kita tidak berbicara tahunnya kapan, tapi ya, yang pasti ada pastinya, angka 20% itu tadi yang harus diwaspadai untuk pemirsa yang ada di rumah. Tapi berarti artinya bisa menyebabkan komplikasi, jadi harus hati-hati. Tapi seberapa besar sebenarnya peluang untuk bisa sembuh total dari penyakit ini? Ya, kalau untuk penyembuhan total sih sampai detik ini masih banyak yang sembuh total ya. Kenapa? Karena masih cepat ditanganin. Alhamdulillah pasiennya itu datang dengan keadaan masih yang biasa aja, masih nyeri betis, ya langsung pemberian antibiotik. Ya seperti yang saya katakan tadi dari awal, pengobatannya sebenarnya gampang dengan menggunakan antibiotik saja, yaitu dengan golongan penisilin, salah satunya amoxicillin kan mudah didapat. Betul. Itu bisa insya Allah mudah-mudahan bisa sembuh, tapi dengan ada beberapa takaran ya, dengan dosis-dosis tertentu seperti itu. Oke, kembali berbicara seputar pengobatan. Maaf ya dokter, tak bolak-balik jadi. Karena memang ada beberapa informasi yang ingin saya ulik pada jenengan gitu ya. Untuk pengobatannya tadi sudah ada pemeriksaan tadi di awal kan, kemudian ada obat yang diberikan amoxicillin itu tadi atau antibiotik. Untuk konsumsinya sendiri, berapa lama untuk sampai akhirnya si pasien ini bisa dikatakan sembuh? Ya, biasanya sih sampai 7 hari. Satu minggu berarti? 1 minggu, sekitar 7 hari. Setelah 7 hari itu apakah akan dilakukan pemeriksaan ulang mulai dari awal lagi atau bagaimana? Ataukah itu memang sudah benar-benar hilang? Ya, sebagusnya sih kita lakukan pemeriksaan ulang. Tapi kadang ada terbentur pasiennya nggak mau atau malas lagi karena udah sembuh, makanya kita kadang terbentur seperti itu. Jadi kita lebih menghimbau sih kepada pasiennya untuk datang kembali gitu, untuk kita lakukan pemeriksaan masih ada atau tidak. Kan itu ada beberapa pemeriksaan seperti kalau tadi saya katakan mikroskopis lapangan gelap, itu kan untuk pemeriksaan awal gitu, untuk melihat kadarnya. Kemudian kalau yang berikutnya itu nanti ada ELISA lagi. Namanya pemeriksaan ELISA. Iya. Itu yang diperiksa apa ya? Pengambilan sama darah juga. Darah juga. Untuk dicek lagi kadarnya. Lebih dicek lagi kadarnya. Oke, gitu. Berarti memang pengobatannya juga tidak bisa sekali datang langsung sembuh pemirsa. Jadi kalau memang sudah ada muncul gejala leptospirosis itu tadi maksud saya, sepertinya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan juga pengobatan. Kalau memang sudah dirasa sembuh, alangkah baiknya dilakukan pemeriksaan sekali lagi untuk memastikan udah hilang beneran atau belum. Karena itu tadi seperti yang dokter yang tadi katakan, untuk memutus mata rantai. Iya, sekalian memutus mata rantai. Betul, kalau misalkan kita belum sembuh total, berarti kan masih bisa menularkan ke orang lain ya dokter bener. ya?
bisa menularkan ke orang lain. Nanti bisa ke salah satunya ke anak ya terdekat. Kalau misalnya bapak yang kena, anak kita ya timang-timang anak kan bisa terkena, kan kasihan ya. Betul, betul. Tapi kalau untuk sesama manusia tadi gimana dokter penularannya? Maaf. Kalau manusia itu luka terbuka, nanti kita kesentuh dengan keringat aja juga bisa. Nanti kena darah, dia juga berdarah, kita terbuka juga bisa menularkan. Gitu. Tapi bukan dari misalkan maaf air liur atau apa seperti itu, tidak? Dari seperti air liur juga bisa, tapi lebih jarang ya, tapi lebih seringnya pada kencing sih. Karena kan saya katakan dari awal mulanya bakteri itu numpuknya di ginjal. Betul. Iya, jadi penularannya itu lebih cepat di ginjal. Jadi kenapa pada kencing, pada urin, karena numpuknya di ginjal, kan ginjal memfiltrasi, nanti keluarnya kan lewat kencing. Makanya dia nanti penularannya lebih cepat itu pada kencing gitu. Kalau pada air liur bisa, tapi lama, prosesnya lama. Gitu. Berbeda. Kurang cepat ya, karena tuh tadi saya katakan dia penumpukan pertamanya pada ginjal. Gitu. Menarik sekali. Nanti akan kita bahas kemudian di segmen berikutnya bagaimana cara pencegahan penyakit ini. Tentu saja pemirsa dari rumah tidak mau dong terkontaminasi yang namanya leptospirosis ini sendiri. Jadi nanti akan kita bahas seperti apa pencegahan, apa mungkin yang bisa masyarakat lakukan agar tidak terkontaminasi leptospirosis. Baik dokter? Terima kasih untuk pemirsa yang ada di rumah. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan program Sehat Selalu. Di kesempatan pagi hari ini membahas tema yang cukup menarik, yaitu leptospirosis, penyakit yang mungkin masih awam di telinga pemirsa sekalian tapi ternyata cukup berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian jika terjadi komplikasi. Wah, luar biasa. Saya nggak bilang penyakit ini luar biasa ya, tapi maksudnya supaya masyarakat juga lebih aware begitu ya dokter ya. Lebih hati-hati. Tadi sudah disampaikan tentang pencegahan, tentang pengobatan dan juga pemeriksaannya dan bagaimana ciri-ciri gejalanya. Tapi kalau untuk pencegahan sendiri yang mungkin bisa dilakukan masyarakat yang ada di rumah, karena bagaimanapun juga kan lebih baik memulai dari diri sendiri ya dokter ya, benar. Untuk menjaga kesehatan itu kira-kira pencegahannya seperti apa dokter? Kalau untuk pencegahan sih sementara ya pastinya jaga kebersihan ya Mbak ya, jaga kebersihan. Kemudian kalau itu untuk pribadi diri kita sendiri, khususnya di rumah, kebersihan, sampah-sampah ditumpukan pada tempatnya, dikumpulkan, kemudian dibuang pada pembuangan sampah yang benar, jangan sembarangan. Untuk apa? Salah satunya pencegahan adanya datangnya tikus ke dalam rumah, ya. Betul. Seperti itu. Kalau untuk pencegahan berikutnya mungkin yang untuk para petani, mungkin bisa pada ke sawah atau saat bertani ya, beraktivitas bisa menggunakan sepatu boot. Tahu sepatu boot ya? Sepatu boot itu sepatu yang agak pakai karet, yang agak tinggi ya. Untuk apa? Untuk penularan juga. Mana tahu di sawah itu udah terkontaminasi sama urin tikus yang masuk ke areal persawahan, seperti itu. Jadi kalau pakai sepatu bootnya kan nggak terkena air kakinya. Betul. Seperti itu. Jadi untuk pencegahannya sih simpel itu sih sebenarnya aja. Jaga kebersihan sama penggunaan pelindung alas kaki. Kenapa? Yang paling rentan, yang paling sering terkena itu kan kaki ya. Kita pada saat berjalan kan menggunakan kaki. Betul. Nanti dari kaki yang mengenai urin yang tikus itu atau hewan yang terinfeksi itu, terkontaminasi itu, benar. Tapi kalau dari segi makanan berarti nggak ada masalah ya dokter ya, pola makan atau apa itu nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Yang penting makanannya bersih, higienis, tertutup ya. Kalau kita misalnya meninggalkan, misal kadang kalau itu ada makanan dari siang sampai ke malam kita tunggu, itu kan lama jaraknya ya, bagusnya lebih tertutup sih ya, ditutup. Nah, supaya apa? Nanti mana tahu ada tikus atau tikus yang dari atas lewat nanti kencing tiba-tiba netes, akhirnya kan kita nggak tahu ya. Yang lebih baik sih sebenarnya itu ditutup yang rapat, dimasukin ke wadah, tudung saji, benar. Seperti itu sih. Berarti itu kenapa tadi di segmen awal dokter katakan bahwa penularan atau agent ya, yang paling mudah menularkan adalah si tikus. Karena tikus itu ada di mana-mana pemirsa. Kadang mungkin di studio juga ada begitu yang kita tidak tahu begitu ya dokter ya. Dan kita juga tidak tahu apakah si tikus ini tuh terkontaminasi atau tidak. Dan itu yang memang harus diwaspadai. Tapi ini mungkin saya sedikit sharing juga mungkin ya dokter ya. Berbicara seputar makanan dan juga terkontaminasi leptospirosis itu sendiri. Kita kan tahu nih dokter, misalkan kayak supermarket nih, mereka tuh kan punya gudang di mana mereka menyimpan bahan makanan tuh ya.
terutama untuk minuman kaleng deh. Minuman kaleng, gimana masyarakat ini kan biasanya suka minum minuman kaleng itu langsung diminum, bukan dibersihkan dulu begitu. Itu ada kemungkinan nggak sih misalkan tikus yang lewat ke situ terus air kencingnya di situ dan kita minum itu kita tertular, itu bisa nggak? Nah itu kalau memang itu dalam keadaan terbuka seperti itu, nanti kita pastinya harus kita lap lah ya, lebih menjaga, lebih steril, lebih menjaga kebersihannya. Betul. Nah takutnya apa ya, yang seperti Mbak katakan tadi ya, pas dalam gudang, dalam penyimpanan, tikusnya lewat, terus ada kencing, nyebarin kencing, terus diiniin, terkena, terus langsung kita minum kan langsung mengkontaminasi. Betul, Pak. Iya, langsung lewat mulut lagi. Tapi biasanya kan kalau supermarket yang besar kan lebih orang itu pas saat penyajian, pas saat di display kan orang itu lebih dibersihkan, nggak langsung. Nggak ada salahnya juga sih, lebih menjaga ya supaya jangan terkena. Tapi ada kemungkinan nggak sih dokter seperti itu maksudnya? Misalkan maksudnya dalam di gudang itu sendiri kan juga pasti durasinya dia kan lama. Bisa laku dibeli konsumen pun kan juga durasinya tidak cepat gitu. Dan kemudian diminum itu kan ada waktu, ada masanya gitu. Apakah itu juga pengaruh di penularan itu sendiri? Ya pengaruh, tidak menutup kemungkinan juga sih bakalan bisa terkena kayak gitu. Tapi pastinya orang-orang supermarket ya lebih menjaga juga sih. Lebih menjaga kebersihan. Ya mungkin di luar dari supermarket, mungkin di tempat-tempat lain. Tempat-tempat lain ya. Yang juga mungkin agak lebih kotor mungkin seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kita yang harus bisa menjaga diri. Tapi lebih ini sih Mbak, kalau pada seperti itu kan, kalau nanti dia bentuknya udah jadi kering ya. Tapi leptospiral itu lebih seringnya pada tempat yang basah, yang lembab gitu. Kalau contohnya urin ini nempel ke tanah, terus kan nempel ke tanah, dia kalau masih lembab, masih basah, itu yang bisa menyebabkan. Tapi kalau udah kering, udah kena sinar matahari, mungkin udah hilang. Oke, cukup melegakan sebenarnya, cukup melegakan. Ada kemungkinan tertular itu sekian persen lah pokoknya. Tapi alangkah lebih baiknya menjaga kebersihan itu tadi yang paling utama. Jadi kalau memang di rumah lagi masak ya, habis selesai masak ya segera ditutup secara rapat begitu ya dokter ya. Bener. Tapi ini kalau misalkan kita ngomongin masalah makanan nih dokter, terutama mungkin tempat makan yang kurang menjaga kebersihan, ini gimana dokter kira-kira? Yang mesti didorong ini siapanya nih dokter? Itu, jadi kalau ada tempat-tempat makan ya pastinya penjual makanan dong yang kita harus kita antisipasi, yang harus kita kasih konseling itu pada orang penjual makanan apa, supaya ya janganlah gara-gara beliau, gara-gara mereka, yang masyarakat biasa juga terkena ya, seperti itu. Jangan masaknya lebih hati-hati, penyimpanannya juga lebih hati-hati, ya sediain kulkas, misalnya kalau memang butuh ini berhari-hari ya disimpan di dalam kulkas gitu ya, lebih tepatnya seperti itu sih. Iya betul, dan mungkin yang terakhir terkait dengan makanan dokter. Misalkan ini sebagai gambaran aja, misalkan si tikus ini membuang air kencing gitu ya di makanan yang belum diolah. Nah kemudian makanan itu diolah, tapi si pemilik yang masak ini tuh nggak tahu kalau makanan itu udah kena leptospirosis itu sendiri. Itu kira-kira ketika sudah diolah apakah dia akan menularkan ke manusia yang makan atau sudah hilang malahan? Jadi kan kalau udah diolah berarti tentunya udah dimasak ya. Betul. Kalau udah dimasak kan berarti udah terkena panas yang cukup panas ya. Misalnya kita memasak air dengan derajat 100 derajat Celcius ya. Contohnya seperti itu. Sama seperti halnya memasak juga dengan derajat Celciusnya yang cukup tinggi ya. Hampir juga kita katakan hampir 100 derajat Celcius. Pastinya bakteri leptospiral itu juga insya Allah udah mati. Sudah mati. Oke, sudah aman pemirsa. Tapi tetap itu tadi, harus menjaga kebersihan. Kuncinya di situ, menjaga kebersihan diri sendiri, yang ada di rumah, dan juga kemudian di lingkungan sekitar. Benar. Nanti ini sudah di segmen keempat dokter. Nanti kita akan ngobrol lagi di segmen terakhir, mungkin bagaimana program-program dari Puskesmas sendiri atau Dinas Kesehatan untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat ya. Seperti itu dokter ya. Baik, untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan program Sehat Selalu di kesempatan pagi hari ini membahas tema yang cukup menarik, yaitu leptospirosis, penyakit yang mungkin masih awam di telinga pemirsa sekalian tapi ternyata cukup berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian jika terjadi komplikasi. Baik dokter,
tadi sudah banyak sekali informasi yang disampaikan. Namun dari segi Dinas Kesehatan sendiri atau mungkin dari Puskesmas Tawangrejo sendiri, ada nggak sih sebenarnya program-program terkait dengan entah itu sosialisasinya atau mungkin pencegahan terhadap penyakit leptospirosis ini sendiri? Ya, khususnya saya yang mungkin yang saya ketahuin ya dari Puskesmas saya sendiri ya. Kemarin kami sudah pernah mensosialisasikan ini bersama Bapak Babinsa sama Bapak Babin Katimas. Itu sudah pernah kita lakukan sosialisasi untuk penggerakan kebersihan. Salah satunya apa? Selokan-selokan yang ada di rumah-rumah di lingkungan. Untuk apa? Menjaga kebersihan, untuk agennya seperti tikus itu tadi, untuk tidak menyebar luas, tidak mengkontaminasi semuanya lah ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau kotor pastinya tikusnya lebih leluasa, lebih terlalu banyak berkembang biak ya. Apalagi yang kita ketahui tikus kan lebih sukanya ke tempat-tempat yang kotor ya. Makanya kami mensosialisasikan itu sama Bapak Katimas sama Bapak Babinsa untuk lebih sering melakukan pembersihan itu sih. Makanya kami salurkan ke mereka dan juga mereka lebih dekat ke masyarakat-masyarakat di sekitar Kota Madiun khususnya ya. Kalau dari kami sih pembersihannya untuk waktunya tidak ada batasan waktu ya. Selagi dia masih bersih ya kita mendukung penuh gitu. Selagi dia kotor ya dibersihkan. Kalau misalnya kita bilang harus 2 minggu 1 kali, kalau ternyata pada kenyataannya 3 hari udah kotor gimana? Kan nggak mungkin ya. Pastinya situasional lah ya, situasional. Kalau memang udah kotor ya dibersihkan gitu. Juga seperti Bapak Babinsa sama Bapak Katimasnya juga sering memantau ya. Kalau memang selokannya atau saluran airnya yang di sekitar rumah itu udah tersumbat atau sudah banyak sampah ya agak digerakkan lah gitu masyarakatnya untuk melakukan pembersihan saluran-salurannya supaya menjaga kebersihannya itu. Kalau untuk program khusus terkait pencegahan ini belum ada. Karena ya itu angkanya juga masih sedikit ya, mungkin yang terkena masih sedikit, belum terlalu banyak. Betul. Tapi kenapa sekarang kita bicarain ini, mungkin sekarang lagi musim penghujan di Kota Madiun ya. Sudah beberapa hari di Madiun itu dihujani terus ya. Takutnya banjir, ada genangan-genangan air yang bakalan bisa terkontaminasi sama itu urin tikus yang sudah terinfeksi itu. Iya. Betul, karena seperti yang tadi dokter sampaikan bahwa penyakit leptospirosis ini akan menular di kondisi yang lembab. Iya, yang lembab dan basah. Yang lembab dan basah. Kalau kering insya Allah aman, masih insya Allah pemirsa. Belum tentu, cuman insya Allah lebih aman daripada yang basah. Sampai detik ini kemarin saya baca itu 20% yang bisa menyebabkan kematian kalau sudah mengalami komplikasi. Ya, seperti itu. Dan untuk pencegahan mungkin salah satunya lagi pada saat pembersihan selokan atau saluran air di sekitaran rumah, bagusnya kita tetap menggunakan sepatu boot yang karet. Supaya apa ya? Salah satunya untuk antisipasi karena air yang sudah terkontaminasi dari urin tikus atau urin hewan yang sudah terinfeksi leptospiral itu. Untuk masukan lah ya, salah satunya cara pencegahannya itu tadi untuk jaga kebersihan. Pastinya jaga kebersihan, pada saat jaga kebersihan gunakan sepatu boot, alas kaki supaya untuk tidak tertular dari genangan-genangan air yang sudah terkontaminasi oleh urin dari hewan yang terkena leptospirosis itu ya. Kemudian jika memiliki tanda dan gejala yang seperti saya katakan seperti demam, kemudian pusing, mual, muntah, kemudian ada nyeri pada betis, kemudian ada mata merah, itu segera langsung ke puskesmas terdekat. Boleh ke Puskesmas Tawangrejo, boleh ke puskesmas terdekat yang ada sekitaran Kota Madiun. Itu ada beberapa puskesmas, boleh langsung datang ke puskesmas untuk dilakukan pengobatan. Dan nanti jangan tidak mau menolak untuk lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Seperti apa? Pengambilan darah. Sering kita jumpain pada pasien-pasien tersebut, orang-orang masyarakat di Kota Madiun itu menolak ya, bisa dibilang menolak lah ya untuk lakukan pemeriksaan lebih lanjut karena takut atau apa gitu. Saya juga kurang tahu alasan mereka, makanya nggak mau ya gitu. Sebenarnya sih kan lebih bagus tahu penyakitnya, diobatin seperti itu ya. Kan masih detik ini masih ada obatnya gitu. Kenapa tidak? Jadi himbauan untuk sekitaran Kota Madiun, jika memang mengalami hal dan tanda gejala seperti itu ke puskesmas dan
silakan manut apa yang disaranin sama petugas kesehatan, seperti apa pengambilan darah untuk dilakukan pemeriksaan ke laboratorium selengkapnya gitu, agar untuk mendeteksi dan mencegah penularan sama manusia-manusia yang lain gitu. Seperti itu aja sih, Mbak. Terima kasih banyak Dokter Yan untuk informasinya seputar penyakit leptospirosis. Saya berharap masyarakat dari informasi ini ada yang bisa diambil. Jadi mungkin yang sekarang sedang merasakan nyeri-nyeri betis, ada demam, ada mata merah dan lain sebagainya, langsung ke Puskesmas Tawangrejo. Tapi kalau rumahnya Magetan ya nggak kesini. Iya, benar. Pokoknya ke puskesmas terdekat ya, untuk melakukan pemeriksaan dan juga pengobatan supaya lebih sembuh, supaya cepat sembuh, cepat sehat seperti itu. Sekali lagi terima kasih dokter untuk informasinya, sudah menyempatkan diri hadir di Studio Sakti TV berbagi informasi kesehatan kepada pemirsa yang ada di rumah. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, tentu saja saya ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selama kurang lebih 1 jam kita berbicara seputar kesehatan, yaitu penyakit leptospirosis. Saya dari awal sampai akhir masih kesulitan mengucapkan ini. Tapi semoga tidak asing lagi di telinga pemirsa yang ada di rumah ya. Saya Agni Saraswati bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.